Selamat malam semuanya. Kelihatan ya? Boleh ya cahayanya? Ya, selamat malam. Ya. Dokter. Salam jumpa, salam kenal. Ada yang mungkin sudah pernah dengar juga ya? Sudah pernah dengar saya yang pernah hadir mungkin beberapa minggu yang lalu mungkin ya. Jadi nama Marson Reynold Pungis, asal dari Pastor Projo Keuskupan Manado. Saat ini tugas di sebuah paroki yang berada di sekitar kota Manado dan juga bertugas sebagai Ketua Komisi Karya Kepaususan Indonesia, atau lebih banyak condong ke anak-anak sekami. Mungkin karena badan kecil jadi uskup beli untuk jadi dirdios, kalau kita kenal dengan dirdios. Nah, malam hari ini tentu saya sangat senang melihat bergabung kembali bersama dengan grup ini, grup yang sungguh luar biasa. Ada begitu banyak orang, para suster, ada juga mungkin Romo yang hadir untuk berdoa bersama, terlebih di pekan di mana kita bernovena secara khusus dalam novena Roh Kudus, apalagi juga kita bersama dalam bulan Maria, bulan di mana kita berdevosi atau berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Nah, malam hari ini saya ingin membawakan tema Bunda Maria sebagai contoh. Bunda Maria sebagai contoh, bagaimana sebagai contoh atau harapan hidup menggereja. Nah, sebenarnya saya coba angkat tentang tema ini berawal dari saya pernah menulis sebuah skripsi dulu waktu masih kuliah, jadi sudah lumayan lama juga, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, yang diambil dari surat apostolik, ya, surat apostolik Mulieris Dignitatem. Apakah slide-nya sudah muncul di dalam grup ini belum? Sudah, Romo. Sudah, Pastor. Sudah ya? Ya. Sudah muncul. Oh. Mengapa saya begitu menarik sekali ini surat apostolik ini? Karena surat apostolik ini ditulis oleh seorang kudus, yakni Paus Yohanes Paulus II, yang coba mengangkat tentang peran Bunda Maria sebagai contoh untuk kaum perempuan di dalam gereja. Jadi melihat bagaimana kaum perempuan ini menjadi memiliki tempat juga yang istimewa di dalam gereja. Jadi ada suster-suster, ada ibu-ibu juga. Pokoknya yang perempuan itu begitu istimewa di dalam gereja. Tapi bukan juga berarti yang laki-laki kayak pastor-pastor dan bapak-bapak itu tidak istimewa ya. Kita semuanya sama-sama istimewa. Nah, surat apostolik ini jadi judulnya Mulieris Dignitatem, yang artinya martabat perempuan. Jadi martabat perempuan. Jadi saya tidak bawa materi ini panjang-panjang ya, supaya saya suka lebih ingin berkembang di dalam diskusi, pertanyaan, jawaban antara satu dan yang lainnya. Nah, di dalam surat apostolik ini, pertama-tama kita sebelum mengetahui atau menjadi bahan refleksi tentang bagaimana Bunda Maria itu menjadi contoh atau menjadi arketipe dari harapan Allah terhadap manusia, kita harus perlu melihat bagaimana Bunda Maria di dalam tempatnya di dalam gereja. Nah, pertama di sini di slide pertama digambarkan tentang kesatuan dengan Allah. Nah, dalam surat Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4 dikatakan, ketika genap waktunya, Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan. Nah, menarik ya, bahwa Rasul Paulus menulis dengan menggunakan kata perempuan. Dia tidak bilang langsung bahwa seseorang itu yakni Bunda Maria. Dia langsung mengangkat dulu tentang perempuan. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa justru dari seorang wanita lah yang kita temukan di dalam pusat peristiwa keselamatan. Nah, perlu kita ketahui bersama mengapa Santo Yohanes Paulus II menulis akan surat apostolik ini. Kita tahu bersama bahwa beliau juga mempunyai tingkat atau semangat devosi yang tinggi kepada Bunda Maria. Ya, bahkan di lambangnya ada juga huruf M untuk menunjukkan tentang bagaimana Bunda Maria
mempunyai tempat yang istimewa di dalam diri Santo Yohanes Paulus II. Nah, menanggapi hal itu dia menulis agar supaya umat beriman secara khusus kaum perempuan belajar dari Bunda Maria ini. Walaupun pada akhirnya dia bilang Bunda Maria menjadi arketipe, menjadi contoh harapan Allah bahwa kalau mau jadi manusia yang betul itu harus jadi seperti Bunda Maria. Makanya juga di sini dikatakan bahwa perempuanlah yang menjadi pusat dalam karya keselamatan ini. Nah, kita lihat satu tulisan bagus dari Santo Agustinus, ya. Dia mengatakan seperti ini. Karena Yesus dalam pelukan Maria ibunya, ya perawan Maria yang menyusui putramu dan memberi makan roti kami. Engkau tahu bahwa bayi di tanganmu yang kau peluk di dadamu akan menjadi roti kami. Ia masih terlalu kecil. Ia harus menjadi dewasa. Ia harus menjadi besar sepenuhnya. Sepenuhnya peliharalah dan berilah ia makan. Berilah ia susu sehingga dapat menjadi besar. Ingatlah bahwa dengan menyusui dan memberi makan semua kepercayaan, di mana susu dan makanan itu pada suatu hari kelak akan membuat dia menjadi ekaristi. Nah, menarik di sini bahwa Bunda Maria mempunyai tugas yang oleh kita mungkin terlihat sederhana, ya, hanya menjadi seorang ibu, hanya menjadi seorang ibu biasa, orang bilang hanya, padahal menjadi seorang ibu itu luar biasa juga. Bahkan seorang imam seperti saya ini juga lahir, bertumbuh, berkembang imannya juga pertama-tama juga dari seorang ibu. Nah, dengan semangat ini, kemudian kita lihat bagaimana kita menemukan dalam peristiwa kabar sukacita, Allah sendiri berusaha menenteramkan hati manusia. Sabda sungguh menjadi manusia. Jadi saat di mana manusia mulai kehilangan pengharapan, mulai kehilangan iman atau kepercayaan kepada Allah, Allah kemudian hadir dengan menjelma menjadi manusia di dalam rahim seorang wanita yang luar biasa, yakni Bunda Maria. Tentu orang bertanya-tanya, kita semua bertanya-tanya, kira-kira kenapa dari sekian putri Israel, ya, dari sekian manusia, putri-putri Israel pada waktu itu, yang mempunyai mimpi menjadi Bunda Mesias, kenapa Bunda Maria lah yang dipilih? Nah, menarik, Santo Agustinus pernah bilang bahwa Bunda Maria sebelum mengandung Tuhan Yesus di dalam rahimnya, pertama-tama dia mengandung Tuhan Yesus lebih dulu atau awalnya di dalam hatinya. Ya. Jadi dulu-dulu itu putri-putri Israel mempunyai harapan atau mimpi kalau boleh dari rahim mereka akan kemudian lahir seorang raja yang akan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan maupun dari penindasan bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata harapan itu justru datang lebih besar. Bukan hanya sebagai seorang raja, tapi memang Allah yang hadir menjadi manusia. Dan dia menjelma dalam diri seorang perempuan, yakni Bunda Maria. Nah, Bunda Maria dikatakan sebagai arketipe, berarti menjadi harapan. Jadi menjadi suatu bentuk atau cita-cita bagaimana sebenarnya harapan Allah tentang manusia itu. Jadi kalau Allah menciptakan manusia, harapannya baik. Dia menciptakan baik adanya. Dan harapannya itu walaupun sekian lama melenceng, ya, jatuh dalam dosa, tetapi akhirnya harapannya itu muncul di dalam diri Bunda Maria. Sehingga dia menjadi arketipe atau menjadi contoh bahwa kalau mau menjadi manusia yang betul, menjadi manusia yang diharapkan seperti sebagaimana Allah menciptakan pada awalnya, maka harus menjadi seperti Bunda Maria. Nah, waktu Bunda Maria menyambut kata-kata utusan surga dengan fiatnya atau pengakuan imannya, ia adalah penuh rahmat. Ya, luar biasa, ya. Doa Rosario yang kita daraskan itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi Bunda Maria, Salam Maria, penuh rahmat. Jadi memang utuh, rahmatnya utuh di dalam diri Bunda Maria.
Nah, penuh rahmat ini merasa perlu untuk menyatakan relasi pribadinya terhadap pemberian yang telah dinyatakan kepadanya dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Seandainya pada waktu itu Bunda Maria tidak menerima, belum tentu karya keselamatan itu terjadi. Tetapi lewat kalimat yang diucapkan dalam diri Bunda Maria yang keluar lewat mulutnya, ataupun di dalam permenungan hatinya, itu mau menunjukkan bahwa inilah manusia yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Inilah manusia yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Dan inilah maksudnya manusia diciptakan. Yakni selalu menjadi hamba Tuhan. Selalu menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan lebih menarik bahwa Bunda Maria yang walaupun hadir dalam status sebagai Bunda Allah yang mengandung Mesias, yang kemudian melahirkan Mesias, menjaga, merawat, hadir dalam penderitaan, bahkan sampai disalib, tapi Bunda Maria menjadi salah satu contoh yang luar biasa, yang hadir di tengah gereja yang kecil, yakni para rasul dengan semangat pelayanan. Jadi waktu Bunda Maria hadir di tengah para rasul, dia hadir dengan semangat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bayangkan kalau saya saja dulu, waktu ditabiskan menjadi seorang imam, ibu saya begitu bergembira, begitu senang. Bahkan dalam suatu pesta yang begitu besar, ibu saya dilayani dengan sungguh luar biasa, bahkan didandani ya, diterima dalam acara yang begitu megah. Tetapi Bunda Maria justru dengan cara yang berbeda. Dia hadir, tampil menjadi pelayan gereja muda atau gereja awal, yakni para rasul. Nah, gambar dan serupa dengan Allah. Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Itulah martabat kita, itulah hakikat kita. Baik pria maupun perempuan merupakan makhluk yang sama derajatnya. Keduanya diciptakan menurut gambaran Allah. Apa yang menjadikan manusia serupa dengan Allah adalah kenyataan bahwa manusia tidak seperti ciptaan atau makhluk ciptaan yang lain. Jadi luar biasa ya. Jadi kita ini sungguh mulia bahwa Allah manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan Allah adalah kenyataan bahwa kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, sungguh bangganya kita bahwa kita berbeda dengan yang lain. Dan itulah gambaran bagaimana Allah hadir juga lewat hasil ciptaannya yang sempurna, yakni kita umat manusia. Nah, selanjutnya, karena kita setiap individu diciptakan menurut gambar Allah, maka sejauh itu pula sebagai makhluk yang bebas dan berakal budi, pria dan perempuan mampu untuk mengenal Allah dan mencintainya. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah dengan sungguh mulia, dengan sungguh sempurna sebagai ciptaannya dibandingkan ciptaan lain, kemudian keunggulan itulah, yakni akal budi, kebebasan itulah, yang kemudian memampukan kita untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mempunyai akal budi, tidak ada kebebasan juga, maka kita juga tidak akan mampu untuk mengenal Allah. Dan itulah juga yang kemudian menjadi kekuatan kita, menjadi kebanggaan kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya, gambar dan keserupaan dengan Allah di dalam manusia yang tercipta sebagai pria dan perempuan juga mengungkapkan kesatuan dari dua orang dalam kemanusiaan yang sama. Jadi Yohanes Paulus mau menulis juga mau mengingatkan bahwa kita antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai martabat yang sama, mempunyai tugas yang sama. Kita semuanya diciptakan sama oleh Allah, sehingga kita mempunyai tugas yang sama, walaupun mengambil bagian yang berbeda-beda, dan tadi itu di tengah keluarga maupun dalam tugas menggereja. Nah, hadir bukan hanya bersama, tapi juga dipanggil untuk berada satu bagi yang lain. Ketika manusia diciptakan dengan baik dan benar,
diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan untuk kemudian bukan hanya berada di samping sebagai sesuatu yang sama, tetapi dalam perbedaan itu, satu hadir kepada yang lain, saling melengkapi, saling mendorong, saling mendukung. Nah, itu maksud Allah menciptakan dalam keperbedaan kita, tapi kita sama dalam ciptaan Allah sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah kita melihat Bunda Maria dengan semangat yang tadi ditunjukkan lewat semangat imannya, Yohanes Paulus II kemudian mau mengangkat kembali tentang peran perempuan ini untuk mencapai puncaknya dalam diri Bunda Maria. Nah, dikatakan bahwa saksi-saksi pertama kebangkitan adalah kaum perempuan. Perempuan memperlihatkan baginya suatu kepekaan yang khusus, merupakan ciri khas dari kewanitaan mereka. Nah, kadangkala dikatakan bahwa ibu-ibu itu mempunyai kepekaan. Ya, kepekaan dalam arti mengandalkan hati, di mana misalnya kalau seorang ibu anaknya sakit, biar jauh, dia merasa peka seperti itu ya. Ibu-ibu yang paling bisa menjelaskan tentang kepekaan itu. Nah, kepekaan itulah yang hadir juga dalam diri perempuan-perempuan yang menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan. Ya. Jadi mereka dengan kepekaan itu kemudian bergerak pergi ke kubur dan menemukan bahwa makam telah kosong. Dan sesudah malaikat menampakkan diri kepada mereka, mereka kemudian berlari kembali dan menjumpai para rasul dan menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga para perempuan adalah orang yang pertama-tama ada di makam. Mereka yang pertama menemukan makam kosong. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mereka jugalah yang pertama dipanggil untuk memberitahukan kepada para rasul tentang karya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi dari sini orang sudah bisa melihat ya, bahwa ternyata kelemahan-kelemahan yang seringkali dilihat oleh kita sebagai manusia, justru oleh Allah itu diangkat menjadi kelebihan kita. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak kita untuk kemudian berkembang secara bebas dalam permenungan kita ini dengan beberapa pertanyaan ini. Nah, di sini ada 4 pertanyaan untuk kita coba renungkan lebih mendalam tentang peran Bunda Maria di dalam gereja dan kehadirannya sebagai Bunda Gereja. Nah, sejauh manakah kita telah belajar menjadi manusia yang diinginkan Tuhan? Apakah kita taat ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar nalar kita? Kalau Bunda Maria ketika menerima kabar sukacita, ya, waktu malaikat menjumpainya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, tentu kemanusiaan Bunda Maria hadir. Oh, dalam hatinya mau mengandung seperti apa? Saya belum menikah, ya, belum bersuami, mana mungkin bisa mengandung. Tetapi fiat Bunda Maria yang kemudian menerima kabar sukacita itu menjadi suatu keagungan iman yang sungguh sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, sejauh mana kita menghayati panggilan kita sesuai harapan Allah. Allah tentu mengharapkan kita dengan panggilan kita masing-masing bisa menjadi arketipe atau bisa menjadi seperti Bunda Maria, menjadi harapan Allah yang terkandung di dalam kepribadian Bunda Maria. Dan yang keempat, sejauh mana kita menjadi saksi-saksi kabar kebangkitan seperti kaum perempuan yang kita dengarkan atau kita lihat tadi dalam teks, di mana mereka menjadi pembawa kabar sukacita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, untuk kemudian kita lanjut dalam permenungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini secara lebih mendalam,